episode 23. Halo, ucap orang di seberang telepon. Iya, halo. Aku ingin bertanya, kenapa kau bisa gagal membunuh tua bangka beler itu? Ucap Luna. Tua bangka beler? Apa maksud Luna? Batin Diva menguping. Maafkan aku, Nona. Tetapi aku tidak sengaja menyenggol gelas yang ada di atas nakas. Dan perawat itu terbangun. Ucap orang itu di seberang telepon. Sementara Diva mengeluarkan ponselnya dan merekam semua perkataan Luna dan orang yang berada di seberang telepon. Sudahlah, aku tidak ingin mendengar alasanmu. Aku ingin kau melakukannya lagi. Ingat, kali ini kau harus berhasil. Jika tidak, siap-siap saja kau akan dihukum oleh Samuel. Kau mengerti? Ucap Luna mengakhiri telepon secara sepihak. Astaga, keluarga Buana dalam bahaya. Ucap Diva menggigit bibir bawahnya. Karena takut Luna tahu jika ia mendengar semuanya, Diva pun bergegas keluar dari toilet tersebut. Siapa Samuel? Dan mengapa Luna ingin membunuh Papa? Batin Diva sambil berjalan memegang erat ponselnya. Seseorang dari arah belakang dengan sengaja menabrak Diva. Lengan Diva terjatuh sehingga kakinya terkilir. Sementara ponselnya terhempas ke lantai rumah sakit. Kau pikir aku tidak tahu? Kau mengupingku di toilet, bukan? Ucap Luna berjongkok mendekati Diva. Ternyata Luna mengetahui saat Diva berjalan keluar dari dalam toilet. Apa yang akan kau lakukan? Sebenarnya siapa kau? Ucap Diva membentak Luna. Kau tidak perlu tahu. Dengar, jangan coba-coba menghalangi aku. Atau kau akan masuk ke dalam daftar mangsaku. Ucap Luna lebih ponsel Diva. Tidak akan. Selagi kau ingin menyakiti keluarga Buana, aku tidak akan tinggal diam. Karena aku juga bagian dari keluarga Buana. Bentak Diva sambil memegang kakinya yang kesakitan. Lucu sekali. Jangan bermimpi untuk memberitahu Azel. Dengar? Azel tidak akan percayaimu jika kau tidak ada bukti. Ucap Luna membanting dan menginjak ponsel Diva. Kembalikan ponselku! Bentak Diva sambil berusaha berdiri. Sementara itu Azel berjalan mencari Luna yang sangat lama saat ke toilet. Bukankah itu Luna dan Diva? Ucap Azel memberhentikan langkahnya. Apa yang mereka lakukan? Ucap Azel kembali berjalan untuk menghampiri Diva dan Luna. Dengan bodohnya Azel langsung memanggil Luna. Luna, apa yang kalian lakukan? Ucap Azel menghampiri Luna. Azel, wanita itu bukan wanita baik-baik. Dia ingin menghancurkan keluarga Buana. Percayalah padaku, ucap Diva sambil berdiri dengan bantuan tembok. Apa yang kau katakan, Diva? Kenapa kakimu? Tanya Azel. Tidak, yang dikatakan Diva itu tidak benar, Zil. Aku hanya mencoba membantunya berdiri saat ia jatuh. Tetapi ia malah bilang padaku untuk menjauh dari keluarga Buana. Karena aku hanya seorang yang tidak punya apapun. Dia juga bilang jika aku tidak pantas untukmu. Akting Luna sambil berpura-pura menangis. Diva menggelengkan kepalanya. Tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Luna. Ternyata wanita itu lebih pintar membolak-balik fakta. Diva, benarkah yang dikatakan Luna? Ucap Azel menatap tajam Diva. Tidak, Azel, aku mohon kali ini saja percaya padaku. Dialah yang menyuruh orang untuk membunuh Papa. Ucap Diva menangis. Mana mungkin aku ingin membunuh Papa? Azel, kau mengenal aku sejak dulu. Apakah aku pernah menyakiti Papa? Aku rasa aku memang tidak pantas berada di sisimu. Ucap Luna menangis dan ingin pergi dari sana. Azel menahan tangan Luna. Tidak, aku tidak akan percaya Diva. Diva, aku tahu kau tidak menyukai Luna. Tapi tidak seharusnya menuduh Luna dengan cara seperti ini. Ucap Azel membentak Diva. Azel, aku mohon. Wanita sialan ini akan mencelakai Papa. Dengar. Ucap Diva terpotong. Sebuah tamparan keras dari tangan Azel berhasil mengenai pipi Diva. Berhentilah bicara omong kosongmu. Aku sangat muak.
Aku tahu kau tidak menyukai Luna. Dengar, sepertinya sudah tidak ada lagi rahasia yang harus disimpan di antara kita. Ucap Azel menatap tajam Diva. Diva memegang pipinya yang terasa memanas akibat tamparan dari Azel. Perlahan, bulir bening nan hangat itu keluar dari mata Diva. Kau. Sungguh Diva tidak sanggup untuk meneruskan kata-katanya. Sementara Luna, ia merasa menang, karena Azel sama sekali tidak mempercayai omongan Diva. Rahasia apa? Tanya Luna memasang wajah polos. Sebenarnya dia adalah istriku, tetapi aku menikah dengannya hanya karena papa yang memaksa aku. Ucap Azel memegang tangan Luna di depan Diva. Jantung Diva seakan ingin berhenti berdetak saat Azel mendekan kata terpaksa. Apa? Jadi kalian suami istri? Aku tidak menyangka kau telah mengkhianati aku. Ucap Luna menangis palsu. Luna, aku mohon jangan pergi dariku. Dengar Diva, secepatnya aku akan mengurus perceraian kita. Jelas Azel menunjuk wajah Diva. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, kau boleh tidak mempercayai aku. Tetapi aku punya satu permintaan. Sebelum aku pergi dari dalam hidupmu, tolong bawa pulang papa dari rumah sakit ini. Ucap Diva sambil menyeka air matanya yang kian mengalir dengan membasahi pipi mulusnya. Baiklah, karena ini permintaan terakhirmu. Aku akan meminta dokter agar papa dirawat di rumah. Setelah itu, kau pergi dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ucap Azel sambil merangkul Luna. Gawat, jika lelaki tua itu dirawat di rumah, ini akan lebih sulit untuk menghabisinya, batin Luna. Ayo sayang, ucap Azel menarik tangan Luna. Sementara Diva masih berdiri mematung. Hatinya sakit. Terasa seperti ditusuk oleh duri yang sangat tajam. Diva berjalan memungut ponselnya yang telah hancur akibat dibanting oleh Luna. Kakinya yang sakit membuatnya berjalan sambil merintih. Sepertinya pernikahan ini akan segera berakhir, batin Diva menyusuri lorong rumah sakit. Sementara itu Dimas baru saja keluar dari ruang pasiennya dan melihat Diva yang berjalan sambil menangis. Diva, panggil Dimas sambil berlari kecil ke arah Diva. Diva mencoba berjalan secepat mungkin agar Dimas tidak menghampirinya. Akan tetapi, karena kakinya yang terkilir itu sia-sia saja. Dimas dengan cepat memegang tangannya. Diva, apa yang terjadi padamu? Ucap Dimas membalikkan badan Diva. Lepaskan aku tidak apa-apa. Ucap Diva mencoba melepaskan tangan Dimas dari tangannya. Tidak, ada apa denganmu? Katakan. Ucap Dimas memegang kedua bahu Diva. Karena tidak tahan dengan masalah yang dihadapi, Diva memeluk erat Dimas sambil menangis. Sementara Dimas membiarkan Diva menangis di pelukannya. Karena Dimas sangat mengerti jika saat ini Diva sedang tidak baik-baik saja. Menangislah, itu akan mengurangi sakit yang sedang kau rasakan. Ucap Dimas mengelus rambut Diva. Sementara Diva tidak bisa berkata apapun. Ia hanya bisa menangis dan menangis di pundak Dimas. Beberapa saat kemudian, setelah Diva merasa tenang, ia pun melepaskan pelukannya dari Dimas. Aku tidak akan memaksamu untuk menceritakan apa yang terjadi sekarang. Ucap Dimas menghapus sisa air mata dari pipi Diva. Aku akan menceritakannya, tapi tolong bawa aku jauh dari sini. Aku tidak ingin berada di sini. Ucap Diva memegang tangan Dimas. Baiklah, kalau begitu ikut aku. Kebetulan jam kerjaku sudah habis. Ucap Dimas kepada Diva. Di sisi lain, Azel, tolong biarkan aku pergi. Kau tidak seharusnya menceraikan Diva. Pantas saja Bibi dan Sheila tidak menyukaiku. Ucap Luna begitu pandai berakting. Sebenarnya Luna sudah tahu bahwa Diva itu adalah istri Azel. Flashback on. Sial. Mengapa Azel bisa membawa Diva dan meninggalkan aku? Ucap Luna masuk ke kamarnya. Luna kesal karena sopir mansion tidak mau mengantarnya ke rumah sakit malam itu. Luna pun kembali masuk ke kamar Azel. Tapi tidak mengapa. Aku bisa leluasa di kamar ini. Ucap Luna tersenyum jahat. Luna pun mulai membuka satu persatu laci dan lemari Azel.
Apa ini? Ucap Luna saat menemukan dua buku kecil berwarna merah di bawah lipatan baju Azel. Buku nikah? Apakah Azel sudah menikah? Tetapi dengan siapa? Ucap Luna mengambil dan membaca buku nikah tersebut. Diva Afkar? Ucap Luna kaget. Setelah membaca isi kedua buku nikah tersebut, Luna pun mengembalikannya ke tempat semula. Kurang ajar, dia telah membohongiku. Tetapi itu tidak penting. Dia menikah dengan siapapun. Aku tidak peduli. Yang paling penting adalah rencanaku untuk merebut semua asetnya. Ucap Luna kembali ke kasur. Flashback off. Aku mohon maafkan aku. Aku sama sekali tidak mencintainya. Aku hanya mencintai dirimu. Soal Bibi dan Sela, aku akan menjelaskannya nanti. Ucap Azel memeluk Luna. Benarkah? Aku juga mencintaimu. Ucap Luna sambil membalas pelukan Azel dan tersenyum miring. Baiklah, sekarang ayo ke ruangan Papa. Aku akan mengurus semuanya ke dokter agar Papa dirawat di rumah. Ucap Azel menggenggam erat tangan Luna. Luna hanya tersenyum menanggapi perkataan Azel. Walaupun aku akan sulit untuk membunuh lelaki tua itu, setidaknya aku bisa menyingkirkan satu penghalang seperti Diva. Batin Luna sambil berjalan mengikuti Azel. Di sisi lain, sudah 1 hari aku tidak bertemu Sela. Ucap David mengambil ponsel dari sakunya. Halo Sela, kau di mana? Ucap David memakai earphone di telinganya. Aku di rumah sakit. Kau sendiri kenapa baru menelpon? Maafkan aku terlalu sibuk di kantor. Karena Tuan Muda menyerahkan tanggung jawab kantor kepadaku. Ucap David meminta maaf. Ya sudah, apa hari ini masih sibuk? Jika tidak temui aku di rumah sakit. Ucap Sela manja. Baiklah, tunggu di sana. Apa kau sudah makan siang? Jika belum, aku akan membawakannya. Belum, dan aku sangat lapar. Ucap Sela sambil merengek. Sedangkan Marisa, mamanya, hanya menatap gelis Sela yang seperti anak kecil. Ya sudah, katakan saja kau ingin makan apa. Bawakan aku pizza, buah badan ayam panggang. Ucap Sela seperti orang ingin makan besar saja. Baiklah, aku akan bawa semuanya. Ucap David menutup teleponnya sambil tersenyum manis. Ada lagi, ucap Sela terpotong karena telepon sudah lebih dahulu dimatikan David. Wih, menyebalkan, ucap Sela melihat ponselnya. Kau ini mau makan atau mau membuat sesajen? Ucap sang mama merasa aneh. Mama, aku ini sangat lapar, ucap Sela memanyunkan bibirnya. Sudahlah, lupakan. Oh ya, di mana Diva? Tanya Marisa. Bukankah tadi pagi kakak ipar dibawa oleh dokter Dimas untuk mengobati luka di kepalanya? Tanya Sela kembali. Tapi mengapa sangat lama? Entahlah, biar aku yang mencarinya. Ucap Sela berdiri dari duduknya menuju pintu. Baru saja Sela ingin membuka pintu keluar ruang rawat Tuan Beller, ia malah berpapasan dengan Azel dan Luna yang ingin masuk ke dalam ruang rawat Tuan Beller. Kazil, di mana kakak ipar? Ucap Sela menatap Luna dan Azel bergantian. Aku tidak tahu, ucap Azel. Zil, bicaralah dengan pelan, ucap Luna berpura-pura baik. Tidak perlu. Dengarkan, mau kau bicara halus atau kasar, aku tidak peduli. Ucap Sela keluar sambil menyenggol Luna. Ah, ringis Luna memegang bahunya. Sela, bentak Azel, namun Sela sudah berlalu jauh dari mereka. Wanita cengeng, ucap Marisa kembali duduk di kursi sebelah ranjang Tuan Beller. Bibi, aku ingin bicara serius. Ucap Azel mendekati ranjang papanya sambil menggandeng Luna. Bicara apa? Langsung saja, ucap Marisa masih fokus kepada ponselnya. Aku ingin berpisah dengan Diva. Ucap Azel belak-belakan. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut Azel, Marisa pun melepaskan ponselnya dan berdiri dari duduknya. Kau? Apa yang kau katakan? Apa kau gila? Ucap Marisa menatap tajam Azel. Bibi, Luna sudah mengetahui jika Diva istriku, dan dia tidak mempermasalahkan hal itu. Bibi dengarkan aku. Diva itu bukan wanita yang baik, yang seperti Bibi lihat. Dia mencoba menuduh Luna atas seseorang yang mencoba membunuh Papa. Ucap Azel panjang lebar. Tidak,
Apapun yang kau katakan, aku tidak peduli. Karena jika dibandingkan dengan Luna, aku lebih mempercayai Diva. Ucap Marissa menahan emosinya. Bibi, aku hanya menjelaskan. Dan aku tidak meminta pendapat Bibi untuk setuju atau tidak dengan keinginanku. Ucap Azel menatap Marissa. Benarkah? Aku tidak menyangka jika kau berbicara seperti itu kepadaku. Kau memang bukan Azil yang aku kenal. Terserah kau saja. Seperti yang kau katakan, aku memang tidak berhak memberikan pendapat. Ucap Marissa dengan matanya yang memerah. Di sisi lain, selesai mengobati kaki Diva yang terkilir, Dimas membawa Diva untuk keluar dari rumah sakit. Dimas memapa Diva karena memang Diva tidak kuat untuk berjalan karena kakinya sangat sakit. Kenapa kakimu bisa sampai terkilir seperti ini? Tanya Dimas sambil memegang tangan Diva. Kakiku, ucap Diva terpotong karena melihat David. Nona muda, apa yang terjadi? Tanya David yang baru saja ingin masuk ke pintu rumah sakit sambil membawa banyak makanan. David, aku baik-baik saja. Tadi hanya jatuh di toilet, ucap Diva gugup. Astaga, lalu di mana tuan muda? Ucap David bingung. Diva bingung harus menjawab apa kepada David. Ia seketika membungkam mulutnya, karena mendengar nama Azel saja, hatinya sudah sangat sakit. To be continue.